Hadirin rahimakumullah, Mbah Hasyim Asy'ari dawuh pada muktamar yang ke-12 tahun Hijriahnya 1356 Hijriah di Kota Malang. Dalam pidatonya dawuh ngeten, inna mimma uakkidu bihi alaikum wa huwal ahdul ladzi baini wa bainakum mutaba'ata kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atis salafis salihin. Fa innahu la yumkin ma'rifatuma wa fahmuma ajmalahul Qur'an illa an tariqis sunnah wa la yumkin ma'rifatu wa fahmuma ajmalathus sunnah illa an tariqis salafis salihin. Artosipun dalam pidato ini kata Mbah Hasyim, saya sebagai pendiri NU akan menegaskan sesuatu yang sekaligus itu menjadi janji baiat, janji pengikat antara saya Mbah Hasyim Asy'ari dengan kalian semua sebagai pengurus NU dan warga NU. Yang keyakinannya, paham beragamanya sama dengan yang akan disampaikan Mbah Hasyim itu berarti NU, meskipun dipecat dari NU. Yang pahamnya sudah tidak sama dengan itu berarti bukan NU, meskipun secara zahir jadi pengurus NU. Apa itu? Satu, halo, madhep bener. Mutaba'atal Qur'an, kudu nderek Qur'an. Wong NU sebagai umat Islam 100% meyakini Qur'an. Mamang sak rambut pun enggak boleh. 100% menerima hukum Qur'an. Kalau Qur'an mengatakan waris anak laki-laki loro, anak perempuan satu, gelem ra gelem, setuju enggak setuju, wajib diterima. Wong wedok Islam, fatayat IPPNU, santri putri, haram menolak ketentuan warisan 1:2. Karena itu ketentuan Quran, anak lanang loro, anak wedok siji. Perkara setelah dibagi, lalu dulur lanang pengen bagai adik wedok ben podo, ya monggo dadi sedekah. Tapi hukum waris Quran, lanang loro wedok siji, wajib diyakini kebenarannya dan wajib diikuti. Wong NU wajib ngono. Yang menentang mempermasalahkan hukum waris ala Quran, kuwi dudu NU. Meskipun secara zahir mungkin koyok-koyok aktivis NU. Paham betul niki? Wong wedok muslimat NU, patayan NU, IPP NU, ditanya, nopo hukume bojo lanang wayuh sah? Nopo hukume wong lanang nikah maneh sah? Halal. Karena memang Quran ngoten niku. Perkara sampeyan musyawarah ojo wayo Mas, ekonomi lho sik murat-marit. Ojo wayo Mas, anak sik butuh biaya enggak karu-karuan. Ojo wayo Mas, atiku loro tenan Mas. Monggo musyawarah. Tapi secara hukum syar'i, siapapun perempuan NU, kalau ditanya apa hukumnya wong lanang rabi maneh, sah. Halo. Meskipun mboten kudu dilakoni, tapi tetap harus berkata seperti
Al-Qur'an. Kula ditakoni, napa hukume mangan sate kambing halal? Kok sampean enggak mangan? Aku darah tinggi. Kula mboten mangan bukan berarti mengharamkan. Dan saya harus katakan halal wong pancen hukume halal. Ngoten niku lho, paham ta? Kula ditanya, napa hukume nginum wedang legi? Halal. Lah kok sampean enggak nginum gula darah? Kelegen. Saya harus menghalalkan karena Islam menghalalkan. Tapi saya juga enggak harus minum toh. Halo. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Kula ditakoni, wayuh sah, halal. Kok enggak wayuh? Situasi enggak memungkinkan. Nggih. Timbang diamuk bunyai. Saya enggak melakukan. Tapi kalau ditanya wong nurut Quran halal ya halal. Konco-konco NU yang di pemerintah di DPR. Napa hukumnya? Hukum kisos. Apa hukum maling potong tangan? Apa hukum orang zina dicambuk 100 kali? Apa hukum orang sudah nikah masih zina kena rajam? Karena itu hukum Quran, maka jawabnya wajib. Hukum itu benar dan wajib dilaksanakan. Perkara di Indonesia belum bisa karena agamanya macam-macam. Ya kita minta maaf kepada Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ngapunten Gusti, kami sebagai bangsa belum bisa melaksanakan hukum syariat Islam. Tapi durung iso nglakoni jangan malah menentang. Durung iso nglakoni jangan malah ingkar. Sahabat niku saben diperintah jawabane mesti nderek, nggih nderek. Ngereng dabu. Sami'na wa ata'na, ngereng dabu. Enggak pernah banggel. Tak toman banggel. Pertama perkara enggak iso nglakoni. Setelah ngucap sami'na wa ata'na, sahabat langsung ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ngapunten Gusti kula dereng saged lampahi. Ngoten lho. Paham nggih? Warga NU tidak boleh punya pendapat apapun yang nabrak Al-Quran. Keyakinannya, pahamnya harus sesuai dengan Quran. Iso nglakoni alhamdulillah, durung iso nglakoni njaluk sepuro. Paham mboten niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hamakumullah. Nutup aurat wajib. Perkara kula panjenengan anak prawani dereng nutup aurat, ya diikhtiari dikandani ben gelem nutup aurat. Perkara dereng iso nglakoni, ngapunten Gusti, kula dereng hasil bimbing putra nutup aurat. Ngoten niku. Pokok ketika durung iso nglakoni Quran, jangan malah nentang. Ngaku mawon sejujurnya tasik salah Gusti. Keranten salah yo njaluk napa? Njaluk sepuro. Pun. Selanjutnya wong NU kata Mbah Hasyim harus berpegang teguh pada sunnah. Lek nedo ojo ngadeg, makruh banget. Nginum ojo ngadeg, makruh banget. Warga NU pengurus NU lek prasmanan ben gak makruh, sediakan kursi biar orang-orang makan sambil duduk. Bayi Mas Duki Mahfud Mergosono Gang 3B
Kapan ono acara wisuda teng kampus atau apa, prasmanan gak sediakan kursi, mboten dahar. Timbang mekruh nemen, niku lho kiai nyekeli sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham mboten ngeten niki? Para rawuh kula ken ngimami teng masjid non NU subuh. Ya kula takon izin mangke kula badhe kunut subuh. Nek kula oleh kunut subuh, kula ngimami. Lek kula mboten oleh kunut subuh, kula ra gelem ngimami. Kula mboten purun gara-gara amplop 500.000 kelangan kunut subuh. Mending kula ngimami teng pondok kula dhewe. Gak oleh 500.000 tapi gak kelangan sunah Rasul. Paham betul? Jadi kader NU niku sing militan. Ojo gara-gara di Arab ngelakoni sunah sungkan rek. Arab wiritan sungkan rek. Iki kader NU gak militan. Pegangi sunnah. Kula poso wingi kan ngimami terawih di masjid yang biasanya wolu. Tapi keranten kepingin kula ndugi ceramah. Kula ngenyang, kula purun ndugi tapi mungkin kula imami 20. Akhirnya saged ditampi, tapi ceramah ken sak derenge terawih. Ken kula imami 20, sing 8 pengen 8 cek buyar sak karepe. Ternyata gara-gara tak imami 20. Tapi 20 itu durasi waktunya luwih cepet timbang sing 8 biasa. Iso ora? 20 ternyata bisa lebih cepat daripada sing 8. Akhirnya tiang-tiang niku genep 20. Sing mrotol mek kur wong loro. Jadi kula mboten purun para rawuh gara-gara dijanjeni bisa roh 500.000 sak juta kelangan 12 rakaat ya eman-eman. Paham mboten? Sampeyan duwe maratuwa non NU. Dari awal terang-terangan, Bah, ngapunten kula NU. Kula subuh kunut, Bah. Kula mantun salat wiritan, Bah. Terang-terangan mawon, kula tahlilan, Bah. Dari awal terang-terangan. Ojo wedi, kula gak sida piye. Sing ayu sik akeh. Yang niku kadang terlalu takut untuk menegakkan sunnah. Hanya gara-gara duwe maratuwa tidak NU mawon. Alah suwe-suwe katut kunute ilang. Terawih ilang 12 rakaat, wiritane ilang, donga gak gelem ngangkat tangan, sholawat gak gelem sayyidina. Halo, ngimame gak gelem bismillah. Kula mboten setuju wong tiyang ngene. Gak punya prinsip. Maring Madura niku. Hah? Loros napa ndak? Loros iki? Istiqomah gi, konsisten gi, siap menerima semua resiko. Oh iya. Kalau gara-gara full NU, kalau gara-gara full sunnah, akhirnya beresiko jadi orang kaya, siap nopo mboten? Oh gak siap. Tak baleni. Kalau gara-gara NU, gara-gara nyekeli sunnah Nabi, terus jadi rengsoki, siap napa nje? Siap napa nje? Siap. Sebaliknya, kalau gara-gara NU pegang kuat sunnah, terus tak jadi melarat, siap napa nje? Hah? Jadi reng sokih siap,
tak jadi melarat, siap juga nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula nedha nang kampus nopo-nopo yang kebetulan damel tangan. Mungkin sadurunge tak umbang tak kelamuti. Wong itu sunnah, hadis Bukhari, cek todus. Nggih. Cek minder. Wong bener kok minder. Jangan. Tak kelamuti. Mari ngono dicuci baru pakai tisu. Nabi memang seperti itu, hadis sahih Bukhari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berani apa enggak ini? Tegakkan sunnah. Berani? Ring Madura. Kebiasaan dari Madura sana. Semoga masih ada di Muring. Ba'da maghrib baca Yasin. Ring Madura tak apal Yasin abuh. Klero. Anggi. Gara-gara di Kota Malang, malu sudah Yasinan. Jangan. Mangqara Yasin qudiyat hawaiju. Yang rutin istiqomah baca Yasin, hajatnya dikabulkan Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ulangi, apa pesan Mbah Hasyim? Dan itu sekaligus jadi janji baiat, pengikat antara Mbah Hasyim dengan warga NU. Yang mau pegang itu berarti NU beneran. Pengikut Mbah Hasyim yang enggak pegang itu berarti enggak benar-benar warga NU. Satu pegang Quran. Terus untuk meyakini Quran, maaf sekali maaf. Jangan ikut-ikutan Syiah. Harus ahlu sunnah wal jamaah. Apa bahayanya kalau ikut Syiah? Syiah itu menolak Abu Bakar. Syiah menolak Sayyidina Umar. Syiah menolak Sayyidina Utsman. Padahal setelah Nabi wafat, yang berjasa membukukan Al-Quran utuh satu bendel, itu Khalifah Abu Bakar. Lalu zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran diperbanyak jadi 6 mushaf. Setelah jadi 6 mushaf diteliti satu persatu, dinyatakan benar oleh Sayyidina Utsman, distempel tok. Itu namanya mushaf Utsmani. Kalau kamu ikut Syiah, tak percaya be Abu Bakar. Kalau kamu ikut Syiah, tak percaya be Utsman. Padahal Abu Bakar yang membukukan Al-Quran. Padahal Utsman yang memperbanyak Al-Quran. Ketika enggak percaya pada Abu Bakar Umar, maka khawatir orang itu meragukan kebenaran Quran. Dan kalau ragu kebenaran Quran, berarti enggak mengimani kitab Allah. Lah mengimani kitab Allah itu rukun iman. Kafir. Halo. Bahaya. Ahlu sunnah wajib yakin sepenuhnya, serambut pun enggak boleh ragu tentang kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Clear? Clear apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini sama sekali enggak ada satupun yang meragukan. 100% mantep. Apa itu? 100% mantap. Yang kedua, yang ketiga, wa mutaba'atis salafis sholihin. Wong NU
dalam memahami Quran hadis nggak boleh sakar PDW. Harus ikut ulama salaf. Mbah Hasyim Asy'ari menyebut ulama salaf itu batasnya imam madhab. Kayak Imam Syafi'i, imam kita madhab Syafi'i. Atau Hambali, Mekah Madinah Hambali. Atau Maliki, Maroko Maliki. Atau Hanafi, bagian utara India, Pakistan, Afghanistan, sampai Rusia banyak yang Hanafi. Menurut Mbah Hasyim harus ikut salaf. Salaf itu dari titik imam madhab. Kenapa harus imam madhab? Imam madhab itulah yang membukukan ilmunya para tabi'in. Mereka dapat ilmu dari para tabi'in, lalu ilmu dari tabi'in itu mereka tulis, mereka tata, bab wudu, bab mandi, bab tayamum, dan sudah mereka verifikasi, mereka validasi, hadis enggak soki, minggir, hadis enggak soki, minggir. Di imam madhab itulah Islam jadi clear. Ini ajaran Islam, hadisnya soki, ini enggak benar, hadisnya lemah, doi. Paham itu? Nah, karena imam madhab itu merekam, membukukan, menulis, menverifikasi, menvalidasi ilmu riwayat yang mereka dapat dari tabi'in. Tabi'in mendapatkannya dari sahabat, sahabat mendapatkannya langsung dari Kanjeng. Orang di luar NU, Quran hadis tok, nggak mau ikut ulama salaf. Kalau NU, Quran, hadis, dan ulama salaf. Kenapa harus salaf? Tadi madhab, tabi'in, sahabat. Karena hari-hari yang jamaah bersama Nabi, sahabat. Hari-hari yang dengar langsung dawuhnya Nabi, sahabat. Hari-hari yang ke pasar bersama Nabi, gimana cara berjual beli, itu juga sahabat. Hari-hari yang berperang bersama Nabi, juga sahabat. Karena hari-hari yang bersama Nabi sahabat, maka NU yakin yang paling tahu maknanya hadis, ya sahabat. Yang paling tahu kesimpulan hukum dari hadis, ya sahabat. Yang paling tahu penerapan sholat yang benar menurut Nabi, ya sahabat. Wong hari-hari yang sholat bareng Nabi, ya sahabat. Kata Mbah Hasyim, manidda'a ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah binafsih wa taraka salafas salihin wa taraka al-madhab wallahi waqa'a fil bid'ah wa dhalalah. Demi Allah, orang berkuar-kuar kembali pada Quran hadis, tapi tanpa mau merujuk kepada ulama salaf. Demi Allah, jatuhnya bid'ah, jatuhnya sesat. Contoh, kita ikut ulama salaf, baca sholat wirid, dibaca keras. Hikmahnya, jamaah itu kadang mu'alaf, jamaah itu kadang awam baru belajar sholat. Ada tak? Ada badan? Ada jamaah yang sekolahnya SD, nggak pernah madrasah. Badan enggak? Ada jamaah tak bisa baca Quran. Badan enggak? Perlunya hari-hari wirid dibaca bareng-bareng. Mereka yang awam, yang mu'alaf itu loh, biar nanti lama-lama hafal gitu loh. NU begitu dah. Orang di luar NU nggak mau pakai wirid seperti itu. Yang benar mana sesuai dengan sunnah NU. Hadis Bukhari, kitab Fathul Bari,
juz 2 halaman 324. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ongkuh zikir ba'dana abadeng fardu. Zikir setelah sholat fardu, jamaah fardu, nyamana wiridan. Raf'as saut dibaca dengan suara keras, tak neng bae bunten, dibaca keras. Kana ala ahdi nabi. Neka pun bedeh dibaca keras. Sejak zaman Kanjeng Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Berarti yang dilakukan NU baca keras sama dengan yang dilakukan Nabi. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kalau hadisnya Bukhari Muslim, sahih apa dhaif? Sahih. Kalau hadisnya sahih, sunnah apa bid'ah? Sunnah. Kalau hadisnya sahih, sunnah. Nabi sahabat melakukan itu. Masih juga dianggap bid'ah. Yang membid'ahkan ini salah apa enggak benar? Jawab. Teman omong-omongan enggak ngerti omongan. Salah apa enggak benar? Pada baik. Engki. Salah kabeh. Ini contoh. Katanya gembar-gembor kembali ke Quran hadis, tapi nggak mau ikut ulama salaf. Jatuhnya malah sesat menentang sunnah. Tak poron baca bismillah. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bener apa anjat nih? Bener apa anjat? Bada. NU apa anjat? Punten. Hah? Engki, mereka merasa itu yang sunnah. Hadis Bukhari nomor 5046. Su'ila an qiraati Rasulillah. Tanya sahabat Anas tentang bacaan Fatihahnya Rasul. Bacaan Fatihahnya Rasulullah. Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Summa qara'a bismillah. Dahulu Nabi baca Fatihah, saben ayat dibaca panjang. Dimulai dari bismillah. Hadis Bukhari Mas, 5046. Orang NU mungkin enggak hafal hadis. Orang NU mungkin enggak pernah hatam Bukhari Muslim. Tapi barokahnya orang NU. Anorok Syekhona Khalil, engki. Anorok Ki Hamid Pasuruan, engki. Anorok Ki Nawawi Sido Kiri, Ki Hasani Sido Kiri, engki. Anorok Ki Anwar Bulu Lawang, Ki Ibat Bulu Lawang, oneng dengan. Anorok Ki Mas Duki Mahfud, anorok Ki Said Ketapang, anorok Mbah Hasim. Tak oneng dalil. Tak cuman hatam Bukhari Muslim. Modal satu-satunya percaya norok mak kiai. Norok ulama sah. Akhirnya malah jering. Keyakinannya benar. Ilmunya benar. Amalnya juga benar. Barokah ikut ulama salah. Orang di luar NU yakin selamatan untuk mayat nggak boleh. Percuma nggak bakal nyampe. Yang reng NU, reng Jabar, reng Madura nyampe. Mon kirim tak abali boleh nyampe. Ini namanya. Mon kirim tak abali boleh berarti nyampe. Wong dikirim nggak balik. Hadisnya Bukhari nomor 2563. Muslim, Bukhari Muslim berarti
nomor 1672. Ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat. Abu wahai Rasulullah, mbok kula mangkin tuwfiyat sobung umur. Apa sobung umur? Sobung umur, napa nih? Mate wafat. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Kalau saya mengadakan sedekah, namanya selamatan. Anha ganjarannya untuk mak yang wafat. Bolehkah? Nabi anjawab, na'am. Bolehkah kami selamati ibu, selamatan? Apa jawab Nabi? Na'am. Ini apa maknanya na'am? Kenapa? Na'am. Oyi. Pertanyaan kedua, apa dengan kami mengadakan sedekah? Mak dapat pahala juga? Apa mak dapat pahala juga? Nabi jawab, na'am. Apa nih? Apa na'am? Medura modern, Medura Gen Z, oyi. Medura asli, enggak begitu, engki. Tepat. Balik asal. Apa emak dapat pahala? Engki, gitu loh. Engki. Paham loh? Paham ya? Kita yakin nyampe. Ternyata menurut hadis Bukhari Muslim, emak juga dapat pahala. Udah. Pokoknya NU, Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, ulama salah. Clear? Oh gimana? Engki. Hilang medurone. Dadi ring jawabane Arema iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus dere marah salat. Tangring Malang tumpeng pungkur. Oneng nih. Di rumah duka setelah mayat dikubur, tamu-tamu kita suruh masuk ke rumah, diberi makan genduren. Namanya kalau bahasa Malang tumpeng pungkur. Mon bahasa Inggris temor rasolan. Hah? Kok restoran? Sama nih Madura hilang Madura nih. Rasolan. Engki. Kata Ustadz di luar NU, apa mereka bilang dalam ceramahnya? Haram masak-masak di rumah duka, itu mereka ceramah. Haram makan-makan bareng kenduri di rumah duka, itu mereka ceramah. Padahal hadis Bukhari nomor 5417 ketika istri Nabi Siti Aisyah keluarganya wafat, dia juga masak-masak di rumah duka. Setelah mayat dikubur, tamu-tamu oleh Aisyah diberi makan. NU begitu apa enggak? Orang di luar NU katanya haram. Enak ikut NU, perut kenyang, lidah gurih, ikut sunnah. Ikut sana kehilangan sunnah, perut lesoh. Hah? Lapar apa lesoh nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Noro NU ki? Noro ulama sah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata mereka enggak boleh mengadakan maulid. Enggak boleh mengadakan peringatan lahirnya Rasulullah SAW. Katanya bid'ah. Dengar hadis ini Sahih Muslim.
Ketika Nabi terbiasa puasa Senin, tanya bi sahabat, lima tasumul isnin ya Rasulullah? Mengapa engkau Rasulullah kok puasa setiap hari Senin? Dabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka yaumun wulidtu fi wa fihi unzila alayya. Saya puasa setiap Senin karena saya memang dilahirkan di hari Senin. Apa maksudnya? Ternyata Nabi puasa Senin ada niat dan maksud mengenang memperingati hari kelahirannya. Ring Madura mengadakan sedekah selamatan, ada baca sholawat, mengenang mensyukuri lahirnya Kanjeng Nabi. Itu meniru Kanjeng Nabi yang setiap Senin berpuasa, niatnya memperingati mengenang hari kelahirannya. Berarti benar apa enggak salah? Benar apa enggak salah? Salah benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, untuk benar-benar NU, benar-benar ikut ulama salaf, mondoklah ke pondok-pondok salaf. Jangan cari pondok yang lain. Kalau mondok harus ke pondok salaf. Kalau enggak sempat mondok di pondok salaf, setidaknya ngaji diniyah yang kitabnya pakai kitab kuning, kitab salaf. Guru ustadznya juga alumni pondok-pondok salaf. Sampean enggak pondok Lirboyo, tapi ngaji TPQ, ngaji di musola, ngaji di diniyah, gurunya alumni Lirboyo, gurunya alumni Ploso, gurunya dulu muridnya Yaibat An-Nur II. Halo, gurunya dulu alumni Sido Kiri, alumni Syekhona, alumni Sarang Langitan. Itu namanya zaman juga ngaji ke ulama salah. Mengapa harus kitab kuning? Kitab kuning itu umurnya sudah ratusan tahun. Bahkan sudah 1000 tahun lebih. Kalau sampean di pondok ngaji Muhadzab Lil Mawardi, itu umurnya sudah 1100 tahun lebih. Benar-benar kitab salaf dikarang yang zamannya enggak jauh dari zamannya Kanjeng. Sampean mondok dijak ngaji kitab Muwatta, itu ditulis sekitar tahun 100-an Hijriyah oleh Imam Maliki yang lahir sebelum 100 tahun Hijriyah. Masih dekat dengan zamannya Kanjeng Nabi. Kalau kita di pondok ngaji kitab kuning, kitab Muwatta, kitab itu umurnya enggak jauh-jauh dari zamannya Rasulullah. Paham napa mboten? Kalau zaman langsung ke Timur Tengah, enggak mondok di pondok salaf dulu. Di sana rata-rata pakai kitab anyar. Rata-rata pakai kitab baru. Rata-rata pakai kitab modern. Yang kita enggak tahu apa semua isinya. Cocok dengan ulama salaf apa enggak, ya kita enggak tahu. Maka saya sarankan, barangkali kepengin ke Timur Tengah, tamatkan dulu di Lirboyo. Tamatkan dulu di Ploso. Tamat dulu di Langitan, di Sarang, di Sidokiri. Setelah tamat, hatam kitab kuning banyak. Lalu silahkan Timur Tengah. Barangkali di sana ada kitab keterangannya beda. Pastikan yang dipegangi kitab yang di pondok-pondok salaf. Kitab kuning. Yang umurnya sudah ratusan tahun. Paham napa mboten? Kalau taman MI langsung ke Timur Tengah. Terus diajak ngaji kitab-kitab yang baru. Ketika keterangan di kitab baru itu, ada 1-2 keterangan yang bertentangan dengan ulama salaf. Santri masih kecil itu enggak tahu.
Pulang ke sini pahamnya beda. Ada mbak nggak yang begitu? Ada apa enggak? Ada. Bahaya. Hah? Bahaya. Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, apa kata Mbah Hashim? Ikut ulama supaya benar-benar salaf, ngajilah ke pondok-pondok salaf. Yang di ngaji kitab kuning, yang itu juga kitab salaf, umurnya ada yang 1000 tahun lebih. Zaman modern, zaman no, tapi masih dapat ilmu yang ditulis dekat dengan zamannya Kanjeng Nabi. Benar-benar jadi ilmu asli, ilmu otentik, ilmu barokah. Ada lagi kelebihan kalau harus di pondok salaf. Kitab di toko-toko sekarang ini kadang nyetaknya salah. Mas, ngaji. Ojo dulunan gendero. Mas. Ngaji ayo. Taman penting ilmu apa penting gendero? Mas. Taman pilih ilmu ni Nabi apa pilih gendero? Ojo ngenyek ilmu ni Nabi lho ya. Ojo guyon. Kene iki nyritakne ilmu ni Nabi dadak tinggal guyon. Sampe niki Islam ora? Islam ta? Sing manut. Terus akar beda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken. Karena banyak cetakan yang tulisannya keliru, maka harus mondok ke kiai salaf. Misalnya mondok Lirboyo. Saman beli Riyadhus Shalihin anyar, khawatir tulisannya keliru. Terus saman ngaji di Sido Kiri, atau ngaji di Ploso, atau ngaji di Lirboyo. Bahayanya pegang kitab yang lama. Nah, anakmu yang beli kitab baru tulisannya mungkin salah. Karena ngaji langsung di depan kiai yang pakai kitab yang enggak. Anakmu makanya rungokno. Anakmu beli kitab anyar, paham apa enggak? Yang kemungkinan ada tulisan salah, paham? Tapi untungnya ngaji ke pondok salaf, Mbah Yainya ngajar Riyadhus Shalihin pakai kitab Mbah Yai sendiri yang sudah lawas, umur puluhan tahun. Nah, ketika anakmu bawa kitab yang mungkin tulisannya salah, Mbah Yai megang kitab yang asli, maka saat itulah Mbah Yai dawuh, "Cung, hak neka beneh kho, cung neka ero beneh zai." Dibenerni. Bahayanya kalau nggak mondok di pondok salaf. Anakmu beli kitab baru, gurunya kitabnya juga baru. Ketika ada tulisan salah, sama-sama nggak taunya. Bahaya apa enggak? Makanya harus mondok di pondok salaf untuk memastikan barangkali kitab yang anyar itu salah tulis. Di depan kiai sepuh yang pakai kitab lawas itulah anakmu nanti tulisannya ditasheh. Yang salah dibenarkan. Gitu loh. Ngerti lah? Jangan tinggalkan kiai-kiai. Jangan tinggalkan pondok salaf. Siapapun, bangsa manapun, podo kiai bolo. Muslim Cina podo kiai bolo. Muslim Inggris podo kiai bolo. Muslim Arab podo kiai bolo. Bah bangsa Cina, bah bangsa Eropa, bah bangsa Arab enggak podo kiai salaf, cukup berukhuwah tok, bukan panutan. Paham dah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.